Shalom IFGF Wellington. Shalom. Selamat datang semuanya. Juga untuk yang online kami welcome. Untuk sedikit pengumuman buat hari ini. Kita hari ini adalah family service. Jadi Sunday School-nya tidak ada. Mari semua kita satukan hati. Kita mau berdoa dulu sebelum ibadah kita. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari seminggu ini Tuhan. Engkau sudah menyertai kami Tuhan, menjaga kami Tuhan dalam hidup kami ini Tuhan. Pada minggu hari ini kami berkumpul Tuhan di gerejamu untuk memuji namamu dan juga untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang buka hati dan pikiran kami Tuhan. Semoga apa yang kami persembahkan dan juga yang kami dengar pada hari ini bisa menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang pakai kami semua ya Tuhan, dari preacher, dari tim praise and worship, tim multimedia dan juga semua jemaat Tuhan. Engkau pakai Tuhan. Roh Kudus datang bekerja, berkarya, berhembus di tempat ini Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Semoga apa yang kami terima bisa bertumbuh subur dalam hati kami Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara kegiatan kami pada hari ini Tuhan. Dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, saya panggil bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu buat Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan dong buat Tuhan. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Dia maha besar bagiku, ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala. Cintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Kita nyanyikan lagi dari awal. Sama-sama kita katakan. Lalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Dia maha besar bagiku, katakan. Dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala. Sekali lagi, dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Put your hands up. Sama-sama kita nyanyikan. Cintanya besar, kasihnya lebar. Kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Sekali lagi. Cintanya besar, kasihnya lebar. Kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Dia maha besar bagiku, ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya.
Semua yang masih semangat, Amin. mari kita nyanyikan satu lagu lagi buat Tuhan. Ayo. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Nyanyikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak Dia besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Dia besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Tuhan kita hebat, amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dong yang lebih keras buat Tuhan kita. Sama-sama kita nyanyikan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sekali lagi. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Katakan Gloria. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kami mau datang Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pada sore hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kematian-Mu Tuhan di kayu salib buat kami semua. Tuhan
kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami menanggalkan Tuhan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan pada sore hari ini ya Bapa. Kami mau meninggalkan Tuhan karena kami tahu karena pengorbananmu Tuhan sungguh besar. Tuhan dengan darah, bukan Tuhan dengan harta yang mahal, tapi dengan darah dan daging Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk menghargai Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari jemaat Tuhan, dengan hormat saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati. Saudara, lagu ini jangan cuma hanya lagu, tapi sungguh pernyataan kita buat Tuhan. Bahwa Tuhan, saya mau meninggalkan Tuhan cara hidup kita yang berdosa di hadapan Tuhan. Sungguh saudara, hadapi Tuhan sore hari ini. Minta ampun sama Tuhan. Minta permohonan, minta maaf sama Tuhan. Perkataan kita, pikiran kita mungkin sering kali mendukakan Tuhan. Mungkin hati kita jauh dari Tuhan. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti
banyak daripada kita yang sudah sama Tuhan. Saya percaya bahwa setiap saudara pernah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Angkat suaramu Pak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh kami hormat. Kami mengucap syukur Yesus. Kami mengangkat Tuhan. Kami mau menerima panggilan-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan kehidupan kami yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara angkat suara kita buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Tidak ada Tuhan seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan yang ajaib seperti Engkau, yang besar seperti Engkau Tuhan. Kami mempersembahkan kehidupan kami Tuhan sebagai dupa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebagai satu persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau memakai kehidupan kami Tuhan untuk meninggikan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Kami memang menghormati Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Nama-Mu Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Wellington. Wah, gak berasa ya nak, kita udah ada di bulan Juli. Iya benar banget Tirsa. Apa sih tema bulan Juli kita kali ini? Tema
Tema bulan Juli adalah handling konflik. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 18, "Sedapat-dapatnya jikalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Wah, benar banget. Kalau kita menghidupi firman Tuhan ini, kita akan berdamai dengan semua orang. Banget nak, makanya penting banget untuk kita tergabung di dalam komunitas-komunitas yang udah disiapin oleh gereja, supaya kita punya teman-teman yang bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Bergabung dalam komunitas iCare akan memudahkan kita untuk lebih mengerti bagaimana menyikapi konflik yang kita alami. Sharing dari teman-teman akan memberikan banyak inspirasi. Minggu ini adalah Minggu iCare. Mari kita sama-sama membahas dan sharing tentang firman Tuhan ini mengenai handling konflik. Seru kan? Jangan lewatkan ya. Jika Anda mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, silakan mengisi formulir prayer request di Linktree/AFGF Wellington. Kita akan sama-sama mendoakan prayer request Anda. Sekian news pada hari ini. Happy Sunday and God bless you all. Mari teman-teman, kita mau berdoa syafaat pada hari ini. Mari kita menundukkan mata dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kalau Engkau telah membiarkan kami dapat hadir di rumah-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat yang Kau telah limpahkan kepada kami semua. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Tuhan bantu Tuhan agar interviewnya dan pembuatan CV-nya berjalan dengan lancar sehingga mereka dapat pekerjaan yang lebih baik Tuhan. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang melakukan proses jual beli rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau dari jemaat kami sudah boleh menjual rumahnya, sudah boleh berhasil menjual rumahnya, dan kiranya Engkau juga mau memberkati teman-teman kami yang sedang berencana untuk membeli rumah agar semua prosesnya berjalan dengan lancar. Berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang mencari menunggu visa dan PR-nya Tuhan. Engkau yang bantu, Engkau yang menolong mereka semua sehingga prosesnya dapat berjalan dengan lancar, sehingga mereka dapat mendapatkan visa dan PR-nya dengan baik. Kami juga berdoa untuk teman kami yang sedang melakukan perjalanan balik ke New Zealand Tuhan. Kau tutup bungkus mereka sehingga mereka sampai di New Zealand dengan aman, dengan tidak kekurangan apapun juga. Tuhan, pada sore hari ini kami juga berdoa untuk kesehatan orang tua kami semua Tuhan, khususnya untuk Mama Pastor Simon Tuhan. Engkau yang jaga, Engkau yang lindungi Tuhan agar diberikan perawat yang terbaik, diberikan obat-obatan yang terbaik yang daripadamu. Kau berikan kesabaran, Kau berikan perlindungan, Kau yang selalu menopang mereka semua Tuhan. Tuhan, kami juga pada saat ini kami mau berdoa juga untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu kepada Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan. Kau yang selalu membuat dia dipakai oleh Engkau Tuhan dalam mengambil keputusan. Berdoa juga untuk pemerintahan yang dari yang tertinggi sampai terbawah Tuhan. Kau yang membantu sehingga apapun keputusannya itu berdasarkan dari Engkau Tuhan. Berdoa juga untuk Israel Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang lindungi Israel Tuhan supaya ada damai sejahtera selalu di dalam Israel Tuhan. Berdoa juga untuk AFDF Palmerston North yang minggu depan boleh merayakan ulang tahun yang kedua. Kau yang bantu agar gereja ini selalu diberkati dan selalu dilindungi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu. Kami mau tutup doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari teman-teman, saya mengajak jemaat untuk berdiri. Kita mau melakukan pernyataan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Oleh kuasa Darahmu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Musik dimainkan. Mari kita berikan waktu sejenak. Saya juga meminta sambil roti dan anggur dibagikan. Mari kita berikan waktu sejenak kepada Tuhan kita atas karunia, atas kesempatan yang kita dapatkan untuk bisa memperingati perjamuan kudus ini ya Tuhan. Bahwa melalui perjamuan kudus ini kami belajar kalau Tuhan Yesus dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Supaya kita yang seharusnya binasa, tapi oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab dia berkata, siapa yang percaya kepadanya, kau adalah anaknya dan kau akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Kami bukanlah siapa-siapa ya Bapa, tapi karena kebaikan-Mu ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, lalu kami bisa ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami mau mengucapkan syukur ya Tuhan. Kami pada hari ini ya Tuhan mau datang ke dalam kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan segalanya ya Tuhan. Segala kekhawatiran kami ya Tuhan, permasalahan kami ya Bapa, apapun itu Tuhan, kami mau serahkan ke dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bawa semua ya Tuhan. Biarlah kami memperoleh hati yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita ya Tuhan. Karena semuanya telah Engkau bayar lunas di kayu salib ya Tuhan. Iris finish tetelesta. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Cepat tempat berdiri. Ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Bapa yang
Mungkin ada yang belum mendapat roti dan anggur ini, boleh angkat tangan. Biar Asher bisa. Mari kita menutup mata kita. Sekali lagi kita mau mengucapkan syukur. Berikanlah waktu sejenak kepada Tuhan kita. Berikan ucapan syukur untuk selama 1 bulan ini atas kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Terima kasih Bapa untuk segalanya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk segala apapun yang kami miliki, untuk pekerjaan kami ya Tuhan, untuk sekolah kami ya Tuhan, untuk tempat tinggal ini ya Tuhan, untuk keberadaan kami ya Tuhan di kota ini ya Tuhan, untuk masa depan kami ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang Yehova Jireh, Engkau yang menyiapkan semuanya kepada kita semua. Terima kasih Bapa untuk semuanya ya Tuhan. Kami hanya bisa berharap pada Engkau ya Tuhan. Di luar Engkau ya Tuhan, kami binasa ya Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau datang ke dalam hadirat-Mu, Engkau yang sucikan perjamuan kudus-Nya ya Tuhan. Kami mau minta ampun ya Bapa untuk segala kesalahan kami, untuk segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami juga mau mengampuni ya Tuhan setiap orang yang bersalah kepada kami ya Bapa. Biarlah kami bisa datang ke dalam Engkau dengan hati yang penuh damai sejahtera. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab pada waktu malam Tuhan Yesus, sebelum dia diserahkan, ia mengadakan perjamuan kudus. Ia mengucap syukur atas roti ini dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Makanlah dan perbuatlah untuk menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh ucapan syukur kita mau menerima tubuh Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Ini adalah cawan yang telah dimeteraikan oleh darahku. Ini adalah perjanjian yang Yesus berikan kepada kita semua. Jika engkau meminumnya dan mengingat akan pengorbanan Yesus, maka segala sakit penyakit, segala kekhawatiran apapun telah dibayar lunas oleh darah Yesus. Mari dengan penuh ucapan syukur kita mau menerima cawan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami bisa menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami mau serahkan segalanya ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau terus in control in our life. Terima kasih Bapa. Kami mau peroleh kemenangan demi kemenangan yang datangnya daripada Engkau ya Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekarang kita mau declare kemenangan demi kemenangan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, Kelepasan, terjadi di sini. mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Sebentar kami masuk dalam firman-Mu. Engkau yang tutup bungkus setiap dari kami ya Tuhan. Engkau yang masuk, pakai setiap hati kami ya Tuhan. Buka mata telinga kami ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan
bagaikan pedang bermata Tuhan menusuk setiap hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa mendengar dengan baik ya Tuhan, dan kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami minta penyertaan-Mu sempurna untuk kami semua dalam tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Saya high five dulu ke kanan kiri ya, katakan happy Sunday dulu. Oke, hari ini kita masuk dalam bulan baru, yaitu bulan Juli. Tema kita tema yang baru yaitu handling conflicts. Katakan kanan kiri, handling conflicts. Wah, ini udah tema yang asik nih ya kayaknya ya. Kalau bulan lalu kita belajar mengenai teachable spirit, hari ini kita belajar mengenai bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu menghandle konflik gitu ya. Sebelumnya kita belajar dulu bahwa apa sih yang namanya konflik. Ya, konflik itu kita tahu yang namanya adalah itu kayak disagreement atau fight atau battle. Itu adalah sebuah konflik. Nah, kenapa kita harus membahas konflik gitu ya? Karena konflik itu is inevitable. Konflik itu nggak bisa dihindari. Benar? Setiap orang pasti mengalami yang namanya konflik. Bahkan pada saat dia baru lahir pun pasti udah mengalami namanya konflik. Ingat cerita Esau dan Yakub, ketika dia baru mau keluar dari womb aja, si Esau sama Yakub sudah saling berantem, berebutan siapa yang mau keluar paling cepat gitu ya. Nah, itulah yang terjadi bahwa kita harus belajar untuk how to manage, bukan how to menghindar. Karena bagaimanapun kita mau menghindar, itu gak akan bisa kejadian. Kecuali kita hidup di sebuah pulau yang sendirian gitu ya. Itu baru bisa. Tapi bagaimanapun ada dua atau tiga orang kita sudah mengalami yang namanya konflik. Karena apa? Karena masing-masing memiliki interestnya sendiri. Mungkin apa yang saya pikirkan belum tentu sama dengan apa yang saudara pikirkan gitu ya. Ada cerita ada dua farmer ya, farmer A dengan farmer B. Jadi farmer A dia sama-sama dua farmer ini memiliki lahan yang sama. Kemudian farmer A memiliki sebuah ayam yang kemudian ayam ini berjalan-jalan, kemudian dia lari ke lahannya farmer B, tetangga B. Kemudian dia menetas telur di lahan B gitu ya, dia menetas telur. Kedua farmer memperhatikan itu. Nah, setelah ayam itu menetas telur, ayam itu kembali ke lahan farmer A. Nah, lantas si farmer B keluar, dia mengambil telur itu gitu ya. Kemudian farmer A dari dalam bilang, kembalikan itu telur saya gitu kan. Loh, gimana telur kamu? Orang ini di telur ada di lahan saya gitu kan. Udah jelas-jelas ini telur saya gitu kan. Enggak bisa, itu kan ayam saya gitu ya. Jadi terjadilah dispute. Kemudian akhirnya bilang, beginilah kata si farmer B, bilang, kita selesaikan dengan cara kitain dulu. Kalau kita saling dulu saya menyelesaikannya kalau siapa yang kita saling tinju gitu. Jadi siapa yang ditinju, kalau dia bisa menahan tinju selama 20 kali, dia nggak berteriak ampun, dia yang berteriak ampun dia kalah gitu ya. Terus kata si farmer B bilang, oke, saya mulai dulu ya. Jadi dia pegang telurnya, dia bilang oke, dia tinju itu farmer A kan. Dia menahan sakit selama 20 kali. Wah gitu, dia tahan. Oke, selesai, dia bilang, oke, sekarang giliran saya gitu ya. Farmer A bilang, begitu dia mau tinju, ampun gitu ya. Farmer B bilang ampun gitu ya. Nah, intinya adalah siapa yang memenangkan telur, nggak masalah. Farmer B telur bukan dia punya kan, tapi dia merasa kepuasan karena dia apa? Dia sudah meninju si farmer A selama 20 kali. Nah, inilah yang terjadi kalau kita sama-sama punya konflik. Karena kita semua punya sesuatu yang kita mau capai. Ego adalah sesuatu yang terjadi kalau kita masing-masing memiliki ego kalau kita punya mau ada konflik itu, gitu ya. Nah, kembali lagi, konflik is inevitable. Kalau kita hidup di dalam suatu pulau sendiri, tentunya kita nggak akan mengalami konflik, betul? Tapi demikian kalau kita tinggal di rumah sendiri,
nggak akan ada yang namanya konflik di dalam rumah itu. Tetapi begitu ada seorang yang masuk gitu ya, baik itu pacar ataupun istri yang mulai masuk, itu baru mulai yang ada yang namanya konflik. Ingat ya? Ya. Baru ada yang mulai ngatur-ngatur gitu. Ini kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh gini gitu ya. Nah, itu yang namanya konflik. Hari ini kita mau belajar dari kisah Ishak. Di dalam Alkitab Ishak nggak terlalu banyak dibahas, tapi hari ini kita belajar dari Ishak. Mari kita buka dari kisah dari Kejadian 26. Dikatakan beberapa waktu kemudian terjadilah bencana kelaparan di negeri itu, seperti yang pernah terjadi pada zaman Abraham. Karena itu Ishak pergi ke Gerar, yaitu wilayah kekuasaan Abimelek, raja orang Filistin. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, jangan pergi ke Mesir, tetaplah di negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Tinggallah di negeri itu sebagai pendatang. Aku akan menyertai dan memberkatimu. Seluruh wilayah Kanaan akan aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Aku akan menepati perjanjianku dengan ayahmu Abraham. Kepadamu akan kuberikan keturunan yang sangat banyak. Benar ya? Seperti banyaknya bintang di langit. Aku akan memberikan seluruh wilayah ini kepada mereka, dan mereka akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di bumi. Karena dulu ayahmu Abraham selalu menaati semua perkataanku, petunjukku, perintahku, ketetapanku, dan hukumku. Maka tinggallah Ishak di Gerar. Nah, kemudian Ishak tinggal di Gerar dan dia menanam gandum di negeri itu. Dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil panen 100 kali lipat. Karena Tuhan sangat memberkatinya. Harta Ishak semakin bertambah banyak sehingga dia kaya raya. Ishak memiliki sangat banyak budak dan ternak, termasuk sapi, domba, serta kambing. Orang-orang Filistin pun iri kepadanya. Katakan kan iri kepadanya. Karena itu mereka menutup semua sumur yang dahulu digali oleh para budak Abraham. Mereka menimbun sumur-sumur itu dengan tanah. Kemudian akhirnya Abimelek berkata kepada Ishak, pergilah kamu beserta seluruh budakmu dari kerajaan saya. Karena kekuatanmu dan jumlah orang-orangmu sudah sangat besar dibanding kami yang adalah penduduk asli tempat ini. Maka Ishak semua budaknya dan segala miliknya pindah dari tempat itu. Mereka pergi dan berkemah di lembah Gerar, lalu menetap di sana. Nah, ini adalah kisah dari Ishak. Dia adalah dikatakan orang yang diberkati. Dia diberkati Tuhan. Tetapi orang yang diberkati Tuhan, meskipun dia diberkati, nggak akan luput dari yang namanya konflik, betul? Karena dia diberkati, akan ada orang di sekelilingnya yang akan mencoba bikin konflik dengan dia. Nah, intinya adalah bukan kita menghindari konflik. Bagaimana kita bisa memanage konflik itu. Apa respons kita terhadap konflik, gitu ya. Kalau dalam Roma dikatakan, bila ada yang berbuat jahat kepadamu, jangan membalasnya dengan kejahatan lagi. Tetapi pikirkanlah baik-baik supaya apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang itu dianggap baik oleh semua orang. Sedapat mungkin dari pihakmu berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Oke? Berusahalah untuk hidup damai dari semua orang. Nah, biasanya kita kalau melihat kalau yang namanya orang yang dewasa iman itu biasa bisa menghandle konflik dengan lebih baik. Sedangkan orang yang masih dewasa, rohaninya masih anak-anak gitu ya. Bahkan kita lihat dari anak-anak kecil aja selalu terjadi yang namanya perebutan segala macam mainan ketika dia masih kecil, betul? Kita harus mengajarkan anak-anak, sharing gitu dan sebagainya. Demikian juga dalam spiritual. Orang yang masih rohaninya masih baby itu cenderung banyak konfliknya. Oke? Maka dikatakan konflik is a warning light pointing at something in our character, relationship or environment that is not working.
either for ourselves or for others. Kalau kita jadi orang yang hidupnya punya banyak konflik kepada orang-orang, itu berarti lampu kuning. Itu hati-hati. Berarti kita belum dewasa. Kita mau kerjaannya cari ribut ke kanan dan ke kiri. Benar? Tetapi kalau kita yang sudah dewasa, kita mencoba untuk memanage konflik itu dengan baik. Bagaimana cara kita memanage itu? Ya dari dalam diri kita. Sekali lagi, yang saya mau tekankan adalah bukan kita menghindar dari konflik ya. Karena kita kalau misalkan mau menghindar dari konflik, ada orang banyak yang bilang, saya gak mau bergereja lah. Di gereja banyak konfliknya gitu. Akhirnya dia gak ke gereja kan, karena dia menghindar. Atau saya gak mau lah namanya pelayanan, begitu saya pelayanan pasti konflik. Ya memang gitu. Tapi kalau kamu gak pelayanan pun pasti juga ketemu konflik, bener gak? Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Ini menurut Charles Swindoll. Kehidupan kita tuh sebenarnya 10% yang terjadi di dalam kita. Tapi bagaimana 90% itu kita react-nya bagaimana? Kalau kita misalkan dari perjalanan di sini kita tiba-tiba mobil kita ditabrak gitu ya. Mungkin ada yang kesel banget bisa marah-marah gitu. Atau yang orang yang cuek aja kayak ada seorang masuk ini ketawa-ketawa, mobil gue ditabrak gitu ya. Seperti nggak peduli gitu. Mungkin dia berpikir positif, asik gue dapat mobil baru gitu ya. It's how you react to it. Ada yang react-nya benar-benar negatif, ada yang react-nya benar-benar positif. Amin. So today we learn about how we react. Okay? Judul saya pada hari ini adalah Pursuit of Peace. Dari kisah Ishak ini kita akan mengambil 3 poin. Poin yang pertama adalah for where jealousy exists, there is disorder. Di mana ada iri hati, di situ pasti ada yang namanya kekacauan. Kita semua udah tahu lah istilahnya, benar? Dikatakan di sini, Ishak memiliki sangat banyak budak dan ternak, termasuk sapi, domba, serta kambing. Orang Filistin pun iri kepadanya. Karena itu mereka menutup semua sumur yang dahulu digali oleh para budak Abraham. Mereka menimbun sumur-sumur dengan tanah. Dan Ishak diusir oleh Abimelek. Kalau kita lihat dari perikop ini, yang salah itu siapa? Apakah Ishak salah? Enggak, dia nggak salah. Dia itu Dia itu gali sumur. Dia itu menanam. Dia itu kerja keras. Istilahnya, orang yang kerja keras dia berhasil, dia sukses. Orang yang malas istilahnya cuma ngiri. Dia sukses loh. Pasti beginilah, pasti begitulah. Ya gak? Semua karena iri hati. Demikian juga ketika kita lihat di story-story di Bible yang mengenai iri hati. Kain dan Habel. Ya kan? Karena iri hati. Kemudian Saul dan Daud. Iri hati juga. Yusuf sama saudara-saudaranya sama iri hati. Pokoknya yang di mana ada iri hati pasti ada kekacauan. Nah, makanya di sini Yakobus menulis, dia bilang, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu dunia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi di sini Yakobus menulis bahwa kalau kamu suka mementingkan diri sendiri, ya kan, memegahkan diri, egois, itu datangnya dari setan, dari dunia. Benar ya? Iri hati dikatakan adalah zealous, itu envy, jealousy, covet, itu ya. Itu adalah kita menginginkan satu sama yang lain, menginginkan orang lain punya, nggak puas, jealous. Sedangkan dikatakan hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik.
tidak memihak, dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Aku baca dalam 18, and those who are peacemakers will plant seeds of peace and reap a harvest of righteousness, gitu ya. Nah, inilah yang kita mau, bahwa kita sebagai anak Tuhan kita harus bisa menabur yang namanya peacemakers, gitu ya. Jangan kita menjadi anak yang iri-irian gitu. Mungkin di dalam, ya kembali lagi di dalam tempat kerja kita nggak bisa. Semua pasti ada yang bisa iri. Orang lain iri kepada kita. Mungkin kita juga kadang-kadang iri juga terhadap teman kerja kita. Mungkin kerjanya cuma duduk-duduk doang gitu ya. Kerjanya duduk-duduk doang gitu ya istilahnya. Atau dalam rumah gitu ketika pulang gitu kita lihat mungkin rumah masih berantakan ya gak, terus ya pasangannya lagi duduk-duduk doang gitu ya, tapi nggak ada yang di sini kan ya, nggak ada ya gitu. Kita nggak boleh iri jadi anak Tuhan, oke? Karena itu ya kalau kita mulai iri kita mulai yang namanya apa, terjadi perselisihan. Nah, bagaimana kita menghadapi konflik dalam hal iri hati? Instead of kita iri hati, kita harus menggunakan itu sebagai pacuan, ya kan? Orang yang sebenarnya bisa melihat, oh orang lain itu sukses. Kenapa? Karena dia bekerja keras. Seperti saya bilang tadi bahwa si Ishak itu dia bekerja keras. Dia menanam. Pada saat itu lagi kelaparan kan ditulis. Lagi kelaparan, Ishak adalah orang yang diberikan hikmat kepada Tuhan. Dia membuka sumur. Sedangkan orang-orang Filistin kerjanya ngapain? Nutupin sumur gitu ya. Padahal sumur itu fungsinya apa? Mereka tinggal di desert. Mereka perlu yang namanya air. Kalau orang yang pikirnya baik, benar, dia akan buka sumur. Biar apa? Dia menanam biar terjadi banyak makanan sehingga ternaknya juga tambah banyak dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang baik. Nah, the pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. The leader adjusts the sails. Kalau kita menghadapi suatu keadaan yang sama, misalkan ada wind gitu ya. Mungkin orang yang pesimis komplain, anginnya kenceng gitu. Tapi kalau yang the leaders dan the optimist dia akan bilang, oke, ada angin, kita adjust sail biar kita bisa jalan. Artinya adalah apa? Kita harus menggunakan every opportunity di dalam kehidupan kita untuk sukses. Bukan instead cuma komplain and iri kepada orang lain. Amin. Oke. Kita harus bisa thrive, bukan cuma hanya iri-irian. Oke? So, poin yang pertama adalah bagaimana kita manage konflik is to get rid of iri hati. Poin yang kedua adalah keep on showing goodness and becoming a blessing to others. Katakan yuk 1, 2, dan 3. Keep. Oke. Saya lanjut dari Ishak adalah, maka Ishak semua budaknya dan segala miliknya pindah dari tempat itu. Mereka pergi dan berkemah ke lembah Geral lalu menetap di sana. Ada beberapa sumur di tempat itu yang dahulu digali oleh para budak Abraham. Namun sesudah Abraham meninggal, sumur-sumur itu ditutup oleh orang Filistin dengan tanah. Para budak Ishak menggali kembali sumur-sumur itu dan Ishak menamai masing-masing sumur seperti nama yang diberikan oleh ayahnya dahulu. Budak-budak Ishak juga menggali sebuah sumur lain di lembah itu dan mereka menemukan mata air yang berbual-bual. Tetapi penduduk yang menggembalakan domba di lembah Gerar bertengkar dengan gembala-gembala Ishak. Mereka berkata, air ini milik kami. Lalu Ishak menamai sumur itu Esek, yang berarti sengketa. Karena di tempat itu orang-orang bertengkar dengan para gembalanya. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika si Ishak diusir, dia
Nggak kesel, nggak apa, dia tetap pindah, tetap menggali sumur istilahnya. Bahkan dia ketika menggali sumur, mendapatkan sumur, orang Filistin datang lagi istilahnya. Dia bilang, enggak, ini gue punya, ini ya, ini air saya gitu. Akhirnya dia, ya udah mau, nih gue kasih gitu ya. Dia pindah lagi. Dikatakan para budak Ishak menggali sumur yang lain, tetapi lagi-lagi terjadi pertengkaran memperebutkan sumur itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah, yang berarti permusuhan. Mereka pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Kali ini tidak ada pertengkaran. Ishak menamai sumur itu Rehobot, yang berarti tempat luas. Karena katanya Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada kami untuk tinggal di daerah ini dan kami akan makmur di sini. Nah, di sini kita belajar bahwa Ishak menggali 2 sumur. Yang pertama, ketika dia digali, bahkan di sini 2 sumur nggak ditulis sumur itu udah keluar air apa belum. Menurut komentari itu belum keluar air. Belum keluar air aja udah direbutin istilahnya oleh orang-orang di sana gitu istilah. Maka dia mengatakan itu sebagai permusuhan. Oh, ternyata lu bukannya nungguin air, sebenarnya lu memang gak suka kepada saya sehingga apapun yang saya kerjakan selalu dianggap menjadi musuh istilahnya. Maka dikatakan permusuhan. Maka ketika dia pindah lagi, kemudian tidak ada yang mengganggu, dia menamakan itu sebagai Rehobot. Nah, setelah itu dia pindah karena sumur-sumur ini tidak mendapatkan air. Akhirnya Ishak pindah lagi ke suatu tempat. Dari situ Ishak pindah ke nama tempat yang namanya Berseba. Pada malam pertama di situ Tuhan menampakkan diri dan berkata kepadanya, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut, aku menyertaimu. Sesuai janjiku kepada hamba-Aku Abraham, aku akan memberkatimu dan memberimu keturunan yang banyak." Lalu Ishak mendirikan mezbah dan menyembah Tuhan di tempat itu. Dia juga mendirikan perkemahan di situ dan para budaknya menggali sumur. Nah, di sini kita belajar bahwa Ishak ketika dia menggali sumur yang ketiga, dia nggak menemukan air, kemudian dia akhirnya pindah ke tempat ini, Berseba. Mungkin pada saat itu mungkin nggak ditulis di Alkitab, tapi menurut saya mungkin Ishak mungkin agak rada-rada down, oke? Mungkin tuh dia berkata, Tuhan kamu sudah berjanji kepada saya, kamu akan memberkati saya, ya kan? Tetapi apa yang saya dapati sekarang, masalah demi masalah datang, itu istilahnya. Sampai Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, dia bilang, jangan takut, dia bilang gitu. Dan apa yang Ishak lakukan, dia tetap mendirikan mezbah dan menyembah Tuhan di tempat itu. Meskipun dia belum mendapatkan air, oke? Dia cuma gali sumur nih, kan? Mereka menggali sumur. Dia belum punya kepastian dalam pada saat itu, tapi dia tetap worship God. Dia membuka mezbah dan menyembah Tuhan. Oke? Nah, inilah yang kita mau pelajari dari Ishak adalah meskipun di dalam kehidupan kita belum melihat hal-hal yang baik di depan mata kita, tapi kita jangan pernah lupa untuk memuliakan Tuhan, untuk worship God. Dan inilah yang Ishak kasih tahu. Bahkan dia berbuat baik kepada orang-orang yang meminta sumur itu. Padahal dia itu sebenarnya orang-orang dia tuh banyak. Kalau kita nanti belajar di ayat berikutnya, dia itu sebenarnya lebih kuat dibanding orang-orang dari kerajaan Abimelek itu. Kalau dia mau menyerang mereka very easily gitu. Tapi dia enggak, dia mencari damai. Dia bilang, oke, kamu mau sumur ini silakan gitu. Oke, nah mungkin dalam kehidupan kita juga mengalami hal yang demikian, ya kan? Ketika dia bekerja keras menggali sumur, dapat air, tiba-tiba diklaim sama orang. Mungkin kita juga sama, kita mungkin bekerja keras dalam mungkin kelompok studi kita. Ada nggak yang dulu studi grup gitu ya? 4 orang dalam satu kelompok, yang kerja 3, yang satu cuma santai-santai, tapi pas bagi nilai klaim hasil gitu ya istilahnya. Nah, kadang-kadang ada orang yang mau cuma klaim doang. Klaim apa? Hasil, kerja keras padahal
bukan dia yang mengerjakan. Tapi kita cuma santai aja seperti Ishak. Ya, keserahin aja kepada Tuhan. Amin. Maka dikatakan di Lukas, dikatakan apa? Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun juga berbuat demikian. Kita mau untuk bisa memberikan orang-orang ini untuk bisa mengecap Tuhan. Seperti si Ishak ketika dia memberikan air. Air itu adalah melambangkan air kehidupan. Ya kan, ketika mereka mendapatkan air, mereka bisa melakukan banyak hal. Ishak nggak masalah tuh. Kamu mau air, ya udah silakan gitu. Demikian juga kita punya sesuatu yang sebenarnya merupakan air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Kita akan berikan itu kepada orang-orang yang bertanya kepada kita. Oke? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Ada sebuah ilustrasi gitu ya. Ada seorang supervisor. Dia mempunyai sebuah karyawan. Karyawan ini membuat kesalahan yang sangat besar. Big mistake. Kemudian si supervisor berkata kepada karyawan ini bilang, udah jangan takut, saya akan berbicara dengan my boss gitu. Jadi dia akan berbicara dengan bosnya, karyawan itu. Kemudian setelah selesai, karyawan itu bingung. Dia bilang, kenapa dia bertanya kepada supervisornya dia itu, bosnya dia ya istilahnya. Kenapa kamu dengan kenapa kamu mau untuk membela saya gitu. Meskipun dia membuat kesalahan yang sangat besar. Si supervisor bilang, oh nggak usah, don't worry about it. Karena kesalahan kamu itu sudah saya hapuskan. Saya sudah berkata kepada bosnya dia bilang iris kesalahan dari supervisor itu. Jadi dia yang menanggung. Nah si karyawan ini nggak habis pikir. Dia adalah bukan orang yang percaya. Dia nggak habis pikir. Kenapa ada orang yang mau gitu ya untuk mengcover dia punya kesalahan. Dia tanya terus, kenapa? Akhirnya bilang, oke, kata supervisor, kalau kamu mau tahu gitu ya, aku akan kasih tahu. Karena supervisor bilang, karena saya melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan yang membela saya, yang bahkan rela mati untuk kesalahan saya gitu. Nah makanya saya akan memberikan contoh. Saya mencontohi Tuhan saya, maka saya mengcover kesalahan kamu. Dan itulah yang menjadi gospel yang diberikan oleh supervisor itu kepada orang yang gak percaya ini. Kalau kita bisa menghapus kesalahan orang. Karena menurut orang-orang yang tidak percaya, you are the only Bible some unbelievers will ever read. Katakan kanan kiri, you are the only Bible some unbelievers will ever read. Benar? Percuma kita kalau ngomong kepada orang, kalau perbuatan kita itu gak mencerminkan apa yang kita ngomongkan. Tapi kalau kita berbuat sesuatu kepada orang-orang yang unbelievers, we are the Bible. Dia melihat kita doang. Oke? Nah makanya ketika kita melihat Ishak ini, dia orang-orang dari Abimelek berkata, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Nah ini poin yang kedua, bahwa kita harus keep on giving, so kita mempermuliakan Tuhan. Poin yang ketiga yaitu forgiveness is the key to freedom. Katakan ke kanan kiri, forgiveness is the key to freedom. Di ayat berikutnya dikatakan, datanglah Abimelek dan dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai.
bukankah sekarang engkau yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka, kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Di sini Ishak bertemu lagi dengan Abimelek yang mengusir dia. Abimelek datang kepada Ishak, dia bilang, maaf ya gitu ya, istilahnya kalau ini, maaf ya gue kemarin ngusir lu gitu. Sekarang lu udah jaya nih, udah sukses gitu ya. Baikan yuk gitu ya, istilahnya kan. Kata Ishak kan kepadanya kan, ngapain lu kemari? Lu bukan dulu jahat sama gua. Ya kan? Tapi dia bilang, kita baikan yuk gitu. Ishak kemudian apa? Berbaikan, mengadakan jamuan, dia mengadakan perjamuan bagi mereka. Bilang, oke, masalah yang lalu biarkanlah berlalu. Mari kita covenant feast, mari kita pesta. Oke, kita akan berdamai. Kita makan-makan, kita pesta. Besok kita sumpah bahwa saya nggak akan menyerang kau dan kamu juga nggak akan menyerang kita. Itu istilahnya. Mereka mengadakan solemn oath. Oke. Nah, inilah yang terjadi. Ketika dia mengadakan itu di keesokan harinya. Kemudian dikatakan keesokan harinya. Oke. Ketika dia setelah melakukan yang namanya solemn oath, di ayat berikutnya, pada hari itu juga, katakan pada hari itu juga. Datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Kami telah mendapat air. Lalu dinamainya lah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Itulah yang terjadi kalau Ishak waktu itu dia tidak mendapat air karena dia mungkin merasa masih kesel kepada si Abimelek atau mungkin orang-orang yang bikin dia keluar dari tempat itu. Tapi ketika dia mengadakan yang namanya oath, perdamaian, sehingga apa? Air pun mengalir kembali. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita banyak orang-orang yang masih hidup dalam yang namanya apa? Kepahitan. Orang yang hidup dalam kepahitan tuh sebenarnya kosong. Gak punya apa-apa, ya kan? Dia seperti Ishak, menggali dan menggali. Ke gereja, baca firman, iya menggali. Tapi gak keluar air. Gak ada air kehidupan di dalam dirinya. Karena apa? Karena masih menghold grudge, hold yang namanya apa? Kepahitan. Bagaikan racun yang kita isi terus. Betul? Sampai kalau kita bisa melepas yang namanya kepahitan itu semuanya, kita baru bisa merasakan yang namanya freedom. Kalau seringkali saya bertemu dengan orang yang masih hidupnya dalam kepahitan, dari bicaranya aja kelihatan kalau selalu apa? Negatif. Kelihatan kok orang yang di dalamnya tuh masih ada holding grudge, ya kan? Bagaimanapun dia pasti ada kata-katanya yang gak enak didengerin. Itu yang harus kita lepas. Supaya kita ada air kehidupan di dalam diri kita. Kalau kita gak bisa melepas itu, kita gak akan bisa namanya manage konflik. Karena di kanan kiri kita pasti akan bikin konflik. Bener gak? Ya kan? Karena kita belum melepas itu. Kita masih kesel. Dikesel sama satu orang terus ketemu kasus yang sama persis. Udah, bablas kalian. Oh lu tuh ini gak? Iya. Kita harus bisa melepas. Supaya air kehidupan itu bisa terpancar dari diri kita. Apa yang kita bisa lakukan itu adalah pilihan kita. Setiap orang memiliki pain yang sama. Seperti saya bilang, kita ditabrak, kita memiliki pain itu. Tapi apa yang kita lakukan setelah itu adalah option kita. Betul? Pain is part of life. But suffering is an option. Katakan ke sebelahnya yuk. Suffering is an option. Kita bisa mengalami pain. Ya kan?
Tapi kalau kita tetap hidup di dalam suffering, is your option kalau kita nggak bisa melepas itu. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Oke? Kita harus bisa melepaskan namanya forgiveness. Apa itu forgiveness? Ya kan? Forgiveness is not holy amnesia. Katakan holy amnesia ya. Forgiveness is not holy amnesia, di mana kita tiba-tiba lupa gitu. That erase the past. Enggak. Apa yang terjadi sudah terjadi. Kita nggak akan bisa melupakan itu. Tetapi it is the experience of healing that draws the poison out. Artinya apa? Kita udah nggak mengalami lagi yang namanya kesakitan itu. Ketika kita melihat orang yang melukai kita. Paham ya? Misalkan contoh. Ilustrasi biar gampang. Ada orang datang pinjem duit sama saya misalkan. Oke, dia bilang, oh pinjem duit nih lagi butuh duit. Oke, kasih uang, pinjem. Karena based on trust, betul. Ternyata uang itu dipakai mungkin untuk foya-foya atau apa. Ya gak? Ya. Selamanya ingatan dia pinjam uang sama saya pasti ada dong. Betul gak? Saya forgive dia. Artinya apa? Oke lah. Kalau saya nggak forgive dia, saya lihat Instagram dia apa foya-foya, rasanya sakit gak? Sakit. Itu duit gua tuh, gitu ya. Setiap dia apa foya-foya, vacation, itu duit gua tuh, gitu. Tapi dia nggak mau kan, hidup dalam suffering itu. Saya choose untuk forgive. Udah, apa yang dia utang kepada saya lupakan. I forgive. Tapi bukan berarti saya gak punya memori kalau dia pernah utang sama saya. Benar gak? Betul. Ketika dia datang lagi mau minjem uang, itu case berikutnya. Apakah saya berbaik hati mau minjemin dia uang? Itu case berikutnya. Tapi saya dengan dia udah gak punya yang namanya kepahitan. Dia bilang udah, pokoknya kamu mau ngerjakan apa, uangmu terserah. Yang penting saya sudah memaafkan utang kamu sekarang. Case berikutnya, kalau kamu mau minjem uang lagi, tunggu dulu. Belum tentu saya kasih. Ya, dia juga nggak boleh marah dong istilahnya. Loh, saya masih punya memori gitu. That's forgiveness. Kita nggak hold lagi anything yang dia lakukan kepada kita. Tapi kita bisa bertemu dengan dia, kita bisa ngobrol. Tetapi apa yang telah terjadi tetap ada, masih ada. That's forgiveness. Okay? It's not holy amnesia. Jangan kita bilang, oh lu kan udah forgive gua, berarti gua boleh dong ini. Ya nggak bisa itu. That's forgiveness. Nah, itulah yang kita mau pelajari di poin ketiga ini adalah jangan kita menjadi orang yang di-lock, dipenjara oleh kebencian kita, oleh hatred kita nggak punya memiliki air kehidupan. Sebenarnya kita bisa untuk memilih untuk hidup dalam kebebasan atau enggak, itu adalah pilihan kita. Do you want to live in pain and suffering all the time? That's your choice. Saya mau tutup dengan ada suatu kisah, ada dua kakak adik. Dia adalah seorang pangeran, Reynald dan pangeran yang namanya Edward. Reynald dan Edward itu adalah masing-masing penerus tahta dari kerajaan yang namanya Belgium. Saya nggak tahu ini sebenarnya kisah asli apa enggak, tapi ini ditulis. Mereka adalah sama-sama saling memperebutkan kerajaan ini. Nah, akhirnya setelah saling berselisih, si Edward lah yang menang. Edward menang sebagai adik yang kecil, dia menang. Kemudian dia membangun suatu penjara kepada kakaknya si Reynald. Tapi penjara yang dia bangun ini adalah penjara yang unik. Jadi kakaknya itu ditaruh dalam suatu tempat sebenarnya di mana tidak ada pintunya itu sebenarnya pintu normal, tapi kakaknya itu super besar, super gendut gitu. Dia nggak bisa keluar dari tempat itu. Dia cuma bisa keluar kalau dia bikin kurus badannya, akhirnya dia bisa keluar. Akan tetapi
Si Edward ini pintar. Setiap hari dia memberikan makanan yang enak-enak kepada kakaknya, ya kan? Setiap hari dia kasih gitu. Wah, kakaknya setiap hari makan, gitu kan? Karena di penjara, ya dia nggak bisa exercise, ya kan? Kerjanya ya cuma makan, tambah gendut. Banyak orang bilang kepada dia, you are so cruel, dia bilang. Why you memenjarakan adik kamu? Bilang, oh enggak, dia bilang. Saya enggak cruel. Dia punya freedom. Dia bisa buka itu pintu dan keluar karena nggak ada yang menjaga itu. Penjaga saya nggak suruh dia untuk menjaga ini. Penjaga saya suruh untuk memberikan makanan. Dia punya the option untuk keluar. Bagaimana caranya? Ya, stop makan makanan itu gitu. Dan start exercising. You can get out. Benar? Demikian juga kita. Kita mungkin setiap hari ketika kita sebel sama orang, ya kan? Instead of kita melupakan orang itu, instead of kita memberikan forgiveness, kita malah follow orang itu, ya gak? Apa yang mereka kerjakan itu setiap hari merupakan makanan, racun ke dalam hidup hati kita. Wah, gila. Sehingga kita bukannya tambah sehat, malah tambah sakit. Karena tiap hari makanan racun dalam kehidupan kita. Kita harus punya forgiveness. Forgiveness is the key that unlocks the door of resentment and the handcuffs of hatred. Forgiveness adalah kunci yang membuka pintu yang penuh dengan dendam dan handcuff yang penuh dengan kebencian. Yesus mengampuni kita, betul? Yesus mengampuni setiap dosa-dosa kita. Demikian juga kita. Kalau kita mau meniru teladan Yesus, kita harus bisa mengampuni. Yesus mengampuni orang-orang yang bikin dia menyengsarakan dia. Dia bilang, God, Father forgive them because they don't know what they are doing. Bagaimana dengan kita? Kita harus bisa belajar teladan dari Yesus. Karena ketika kita percaya kita adalah orang yang baru, hidup kita tuh hidup yang dahulu telah mati, betul? Dan kita hidup di dalam air yang baru. Biarlah Tuhan Yesus bisa menyucikan setiap kita sehingga kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bangkit. Telah mati, bangkit berdiri dan tinggalkan lagi hidup ini.
kasih Bapak, kami belajar pada hari ini Tuhan, bagaimana kami bisa memanage konflik ya Bapak. Ajar kami Tuhan untuk tidak iri hati ya Tuhan. Sebab di mana ada iri hati itu adalah sumber kekacauan. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa menebar berkat ya Tuhan, di mana kami berada ya Tuhan. Biarlah orang-orang yang berada di sekitar kami ya Tuhan bisa melihat akan kebaikan Kau di dalam kehidupan kami. Bisa melihat penyertaan Kau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan ya Bapa. Ajar kami juga ya Tuhan untuk bisa memberikan pengampunan pada siapapun yang telah bersalah kepada kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan bisa mengampuni, melepas semuanya ya Tuhan, biar kami bisa hidup menjadi orang yang penuh damai. Kami bisa memperoleh kebebasan, bukan kami terbelenggu dalam pintu dendam. Jangan kami terbelenggu dalam borgol penuh kebencian ya Tuhan. Biarlah kami bisa bebas dari semuanya itu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Jika Engkau telah mendengar dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas lumumu, di dalam segala studimu, segala usahamu, dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun, engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah firman ini bisa menusuk setiap hati kami ya Tuhan. Biar kami bisa pulang dari tempat ini menjadi seorang yang merdeka ya Bapak. Kami bisa merdeka di dalam Engkau. Dan kami bisa membagikan kabar baik ini ya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk fellowship kami berdoa untuk makanan yang kami akan makan. Biar Engkau berkati supaya menjadi kekuatan bagi kami semua ya Bapak. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday teman-teman.